Google Scholar atau mesin pencari akademik yang dikembangkan oleh Google untuk membantu menemukan literatur ilmiah seperti jurnal, artikel, tesis, buku, dan konferensi dari berbagai disiplin ilmu. Google Scholar juga memungkinkan akademisi, mahasiswa, dan peneliti untuk mencari sumber referensi yang kredibel dan terindeks dari berbagai penerbit, universitas, dan repositori akademik. Di dalam Google Scholar terdapat fitur-fitur utama seperti pencarian literatur ilmiah, Google Scholar Citation, library dan outlets, pengutipan dan referensi, serta pautan ke teks lengkap. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mendapatkan atau mencari jurnal artikel ilmiah melalui Google Scholar. Nah, teman-teman, sebenarnya Google Scholar ini tuh paling sederhana di antara yang lain untuk mencari tulisan ilmiah. Jadi, pertama-tama kita buka dulu mesin pencari kita, bisa apa aja, bisa Google Chrome, bisa Microsoft Edge, bisa apa aja. Setelah itu kita buka situs Google Scholar. Nah, baru kita akan masuk ke situs yang paling awal ini yang timbul. Nah, di sini akan terlihat mesin pencari Google Scholar. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan kata kunci yang ingin kita cari gitu. Misalnya kita melakukan penelitian terhadap bisnis berkelanjutan, maka kita akan cari dengan kata kunci itu. Nah, maka di sini akan timbullah tulisan-tulisan ilmiah dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam jurnal. Dia ada PDF, bahkan ada yang buku juga seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di samping sini, nah di sini itu kita bisa memfilter tulisan ilmiah yang ingin kita cari berdasarkan tahun. Misalnya, kita mencari dari 5 atau 4 tahun terakhir, kita buka dari tahun 2021. Maka yang akan timbul di sini nanti adalah tulisan-tulisan ilmiah, penelitian-penelitian ilmiah yang paling akhir dipublis itu tahun 2021 gitu. Nah, di sini kita bisa juga include patents atau citations. Di sini kita bisa pilih. Terus di sini terlihat ada judulnya, judul, penulis, tahun, ada gambaran besar mengenai tulisan ilmiah itu. Di sini ada save, dimana kalau kita pencet save maka kita bisa melihat di sini di My Library. Nanti akan timbul di situ. Terus di sini ada site. Di sini kita bisa lihat ada di site seberapa banyak. Terus kita juga bisa melihat artikel yang relevan dan ada beberapa versi dengan artikel yang sama gitu. Misalnya kita buka yang ini. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke jurnalnya langsung. Di sini jurnal administrasi bisnis ya. Di sini ada langsung jurnalnya, ada penulis-penulisnya, di sini ada link doi-nya. Ada abstraknya, gambaran besarnya, dan di sini ada kapan dipublikasikan dan ada PDF-nya. Kita bisa langsung download di PDF-nya di sini. Kita klik aja. Nah, maka akan timbul
jurnalnya, artikelnya. Di sini ini kan masih online, kita bisa download untuk offline-nya di sini. Nah, terus di bagian bawahnya kita bisa lihat di sini how to cite, gimana kita mengutipnya untuk dimasukkan ke daftar pustaka gitu. Di sini kita bisa pilih berbagai macam model site-nya, kutipannya. Misalnya kita apa, nah maka di sini akan sesuai dengan apa. Nah teman-teman, selain kita mendownload dari jurnalnya, kita bisa langsung download dari sininya teman-teman. Di sini juga sudah ada disediakan langsung PDF-nya, langsung pencet aja nanti maka akan timbul artikelnya sudah terdownload secara offline, seperti itu. Nah, mudah kan teman-teman cara mencari tulisan ilmiah di Google Scholar? Untuk memaksimalkan mesin pencari Google Scholar ini, kita harus pandai-pandai menulis kata kunci gitu. Jadi harus bisa lebih dispesifikasi seperti apa artikel yang ingin kalian baca. Publish or Perish adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi dalam mencari, menganalisis, dan mengelola publikasi ilmiah. Nah, software ini dirancang untuk mengambil data dari berbagai sumber akademik seperti Google Scholar dan juga memberikan berbagai metrik yang berguna untuk menilai dampak penelitian seseorang atau sebuah institusi. Publish or Perish memiliki fungsi dalam pencarian publikasi, analisis bibliometrik, dan pengelolaan referensi. Di dalam software Publish or Perish, terdapat berbagai tools yang memudahkan akademisi dalam mencari, menganalisis, dan mengelola publikasi ilmiah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Publish or Perish memiliki banyak tools yang bisa membantu teman-teman dalam melakukan penelitian ilmiah. Tools yang pertama ada Citation Analysis Tool atau analisis statistik perhitungan sitasi. Fitur ini digunakan untuk menghitung berapa kali suatu publikasi ilmiah dikutip oleh penelitian lain. Hasil dari perhitungan ini kemudian dianalisis secara statistik untuk menilai dampak dan relevansi dari suatu publikasi. Alat ini membantu teman-teman untuk memahami pengaruh dan kualitas penelitian dengan cara mengukur seberapa sering karya tersebut dirujuk oleh peneliti lain. Tools yang kedua adalah alat ekspor data. Alat ini digunakan untuk mengekspor artikel ilmiah atau data sitasi yang telah teman-teman pilih sebagai referensi ke dalam berbagai format seperti CSV atau Comma Separated Values, RIS atau Research Information System, BibTeX, HTML, dan juga PDF. Alat ekspor data ini bisa membantu teman-teman untuk mengolah data lanjutan menggunakan Excel atau SPSS, mengarsipkan data, berbagi referensi dengan rekan kerja, dan sebagai referensi pendukung dalam publikasi ilmiah teman-teman. Tools yang terakhir dan akan kita bahas lebih lanjut yaitu fitur Search Tool atau pencarian literatur. Fitur ini memungkinkan teman-teman untuk mencari artikel atau jurnal ilmiah melalui berbagai sumber yang salah satunya adalah Google Scholar. Teman-teman bisa mencari berdasarkan penulis, judul, nomor ISSN, atau kata kunci tertentu. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur filter berdasarkan tahun untuk mencari lebih spesifik terkait tahun terbit yang diinginkan. Selain itu, teman-teman juga bisa mencari artikel ilmiah mulai dari 10 bahkan hingga ribuan artikel. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, kita akan bahas lebih lanjut terkait cara penggunaan Publish or Perish untuk mencari berbagai artikel ilmiah sebagai referensi teman-teman dalam melakukan penulisan atau penelitian. Pertama-tama, teman-teman bisa mengunduh terlebih dahulu perangkat Publish or Perish melalui Google, Chrome, atau perangkat pendukung lainnya melalui tautan berikut. Nah, setelah masuk ke laman web Publish or Perish, teman-teman tinggal scroll ke bawah
sampai menemukan bagian download and installation instruction. Dan bisa teman-teman lihat di sini bahwa Publish or Perish cuma tersedia di perangkat Microsoft Windows, Apple Mac OS, dan juga Linux. Teman-teman tinggal klik download and installation instruction-nya berdasarkan device teman-teman masing-masing. Karena ini pakai Windows, kita bakal klik di bagian Microsoft Windows-nya. Setelah itu, scroll lagi ke bawah sampai menemukan Publish or Perish installer for Windows. Teman-teman juga bisa ubah versi Publish or Perish sesuai yang teman-teman inginkan. Kali ini kita pakai versi sesuai rekomendasi aja dan tinggal klik Publish or Perish installer for Windows-nya. Setelah itu klik Save. Setelah sudah terdownload, teman-teman bisa buka bagian file, lalu ke bagian download, dan setelah selesai di download, teman-teman tinggal ke bagian file, kemudian bagian download, dan pilih pop8 setup.exe. Itu perangkat Publish or Perish yang sudah teman-teman download tadi, kemudian tinggal teman-teman install. Setelah selesai diinstal, teman-teman tinggal buka aplikasi Publish or Perish-nya yang logo tagar seperti ini, dan tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa mencari artikel melalui berbagai sumber, salah satunya ada Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita bakal pakai Google Scholar karena fokus kita dalam pengoptimalan penggunaan Google Scholar. Tinggal klik bagian Google Scholar-nya, kemudian teman-teman cukup mengisi kolom-kolom berikut sesuai dengan kebutuhan topik kajian yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa mengisi berdasarkan penulis, institusi, nama jurnal lengkap, judul artikel, kata kunci, mencakup kata kunci utama, penelitian terdahulu, teori maupun metode, serta nomor ISSN-nya. Kolom ini tidak perlu diisi semuanya ya, cukup diisi sesuai dengan kebutuhan referensi yang ingin teman-teman cari. Misalnya di sini kita cari berdasarkan keywords atau kata kunci industri kreatif, inovasi, dan strategi. Dan juga misalnya teman-teman sudah tahu ingin mencari berdasarkan penulisnya siapa, tinggal diisi saja kolom penulisnya siapa. Teman-teman juga bisa memfilter berdasarkan tahun terbitan di kolom berikut. Misalnya kita pakai 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2025. Selain itu, teman-teman juga bisa mengatur jumlah maksimal hasil pencarian sesuai yang teman-teman inginkan di kolom ini. Teman-teman bisa memilih dari 10 hingga 1000 hasil pencarian artikel, tapi kali ini kita bakal pakai 10 aja. Kemudian klik tombol search dan tunggu beberapa saat hingga semua hasil pencarian muncul. Setelah semua hasil pencarian muncul, teman-teman bisa memilih artikel yang paling relevan atau sesuai dengan kebutuhan referensi teman-teman. Di bagian kiri artikel yang bertuliskan sites itu merupakan tools yang pertama tadi, atau citation analysis tool atau analisis statistik perhitungan sitasi, yang merupakan fitur yang digunakan untuk menghitung berapa kali suatu publikasi ilmiah dikutip oleh penelitian lain. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa artikel ini sudah 42 kali dikutip. Untuk tools yang kedua atau ekspor data, teman-teman bisa pilih artikel yang teman-teman inginkan, kemudian pilih Save Result, dan pilih berdasarkan format yang teman-teman inginkan.
ada BibTeX, CSV, RIS, dan sebagainya. Kemudian untuk membuka dan membaca artikel ilmiah yang sudah teman-teman pilih, teman-teman bisa klik pada bagian Open Article in Browser atau Open Full Text in Browser di bagian kanan bawah. Ketika teman-teman memilih Open Full Text in Browser, maka artikel akan otomatis terunduh ke dalam format PDF. Teman-teman bisa langsung membuka dengan klik bagian Open ini, atau bisa juga buka melalui file dan ke bagian download. Setelah dibuka, tampilan artikel akan seperti ini dan teman-teman bisa membaca lebih lanjut terkait artikel ilmiah yang sudah teman-teman pilih. Ketika teman-teman ingin menjadikan artikel ini sebagai referensi dalam penulisan teman-teman dan ingin dimasukkan ke dalam daftar pustaka, teman-teman bisa masuk kembali ke aplikasi Publish or Perish. Kemudian klik pada bagian Copy Paper Details di sebelah kanan bawah. Teman-teman bisa menyalin detail dari artikel ini ke dalam bentuk teks, CSV, Excel, BibTeX. Bisa juga dijadikan ke dalam bentuk Avast Style, Harvard, dan sebagainya. Di sini kita coba copy details as text dulu. Lalu tinggal kita salin. Dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita coba yang apa style. Teman-teman tinggal kembali ke aplikasi Publish or Perish, kemudian klik pada bagian Copy Paper Details dan pilih yang Detail as apa reference. Kemudian tinggal di paste ke laman kerja teman-teman. Namun copy paper details ini bisa jadi kurang lengkap seperti pada bagian Sanskara ini. Seharusnya Sanskara manajemen dan bisnis, namun di bagian ini terpotong, jadi bisa teman-teman koreksi lagi. Selanjutnya kita coba untuk Harvard Style. Caranya sama, tinggal kembali ke aplikasi Publish or Perish, kemudian Copy Paper Details, Detail as Harvard Reference, dan tinggal di paste di laman kerja teman-teman. Di sini juga bagian Sanskaranya kurang lengkap, jadi teman-teman bisa cek ulang jika ingin dimasukkan ke daftar pustaka karya ilmiah teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa copy details untuk dimasukkan ke bagian Excel. Tinggal ke Copy Paper Details, terus pilih yang Detail as Excel, lalu tinggal disalin ke laman kerja Excel teman-teman, dan akan jadi seperti ini tampilannya. Ya, langsung terbagi ke masing-masing kolom. Nah, jika teman-teman memilih bagian Open Article in Browser, akan diarahkan langsung ke laman jurnalnya. Di sini teman-teman bisa melihat juga citasinya yang lebih lengkap. Bisa langsung teman-teman salin dari sini, bisa baca dari sini juga, tergantung preferensi teman-teman masing-masing. PostFever adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Centre for Science and Technology Studies di Universitas Leiden, Belanda. Software ini digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometrik seperti hubungan antara jurnal, penulis, atau kata kunci dalam literatur ilmiah. PostFever sangat berguna dalam analisis bibliometrik, misalnya dalam melihat tren penelitian, identifikasi kolaborasi ilmiah, serta dalam menganalisis struktur jaringan dalam publikasi akademik. Kita klik mendelay desktop, terus itu kita klik yang paling utama, yang ini ya. Sama seperti tadi, kita klik aja yang untuk Windows, kita download.
Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang Mendeley Desktop ini. Itu kegunaannya untuk memperbaiki atau mengolah data yang sudah kita kumpulkan di Publish or Perish. Terus sambil menunggu download tadi, kita langsung aja lanjut ke Java plugin. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, karena kita menggunakan Windows, jadi kita langsung aja klik yang download Java for Windows. Nah, terus kita langsung klik aja yang download Java ini yang warna hijau. Nah, next ke Fast Viewers. Nah, di sini kita langsung aja klik download. Terus kita download sesuai dengan OS yang kita pakai, yaitu Windows. Nah, jika tadi itu Publish or Perish-nya sudah ke download, langsung aja kita proses. Nah, di sini tuh kita langsung aja next. Terus kita contreng yang sebelah kiri, terus kita next, terus langsung aja klik install. Nah, terus finish. Nah, ketika sudah ke download, nanti itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke Mendeley Desktop tadi, kita buka, terus kita klik next, terus ini I agree, terus kita next, terus install. Nah, teman-teman, nanti setelah kalian udah install Mendeley ini, tampilannya itu akan seperti ini, dimana Mendeley ini meminta teman-teman untuk register terlebih dahulu sebelum menggunakan. Nah, setelah itu kita ke Java. Di sini kita buka dokumennya, terus langsung saja kita install. Nah, terus JavaScript ini kegunaannya untuk memaksimalkan data yang kita peroleh. Nah, ini yang terakhir ada Fast Viewers. Itu kita ekstrak filenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Fast Viewer ini secara step by step. Objektif studi kasusnya adalah mencari tahu keterbaruan dalam suatu penelitian atau biasa disebut dengan novelty. Jadi kita akan menganalisis suatu keyword, lalu kita lihat keterbaruannya. Apakah masih ada atau relevan jika kita teliti dalam periode ini. Tapi sebelum masuk ke Fast Viewer, pastikan terlebih dahulu kalian sudah mendownload dan menginstal software-software pendukungnya, seperti Publish or Perish, Mendeley Desktop, dan yang terakhir mengupdate Java plugins. Yang pertama kita akan ke Publish or Perish terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja pilih dari mana sumber jurnal yang mau kita ambil. Untuk uji coba kali ini kita akan menggunakan Google Scholar aja. Kita klik. Di sini ada keyword. Nah, di sini kita masukkan apa kata kunci yang ingin kita cari datanya. Contohnya mungkin sales leadership. Lalu kita masukkan maximum resultnya, bisa kita ambil 50, 100 hingga 1000. Cuma biar cepat kita ambil 100 saja dulu. Lalu untuk jangka waktunya kita bisa ambil mungkin 3 tahun terakhir lah, dari 2022
hingga 2025. Setelah itu langsung aja kita search. Nah, secara otomatis publish or perish akan mengakumulasi data-data atau jurnal yang dia temukan yang berkaitan dengan kata kunci yang kita cari. Setelah itu, nah di sini kan kelihatan tahun yang diambil jurnalnya itu sesuai ya, 3 tahun terakhir. Setelah itu kita bisa langsung aja save resultnya, lalu kita pilih yang result as RIS. Di sini kita bisa masukkan ke folder kalian sendiri. Nah, ini bisa kita kasih nama self leadership. Ini yang belum diolah ya, yang sengaja saya tetap taruh POP sites-nya di nama biar bisa bedain nanti. Setelah itu kita ke Mendeley, lalu kita add folders biar rapi aja. Kita masukkan kata kunci tadi, self leadership. Lalu kita klik kanan di sini, add files. Nah, lalu kita masukkan file RIS tadi yang sudah kita kumpulkan. Nah, di sini kan udah masuk semua nih. Kita klik, baru Ctrl A, kita blok semua. Di sini kan masih ada yang kurang lengkap ya. Jadi kita klik kanan, kita perbarui metadata yang sudah kita peroleh ini dengan update details. Nah, di sini ada kelihatan pergerakan kan di sini. Nah, dia secara otomatis akan mengkoreksi apabila ada kesalahan. Nah, kalau ada yang kurang gitu-gitu abstraknya atau dari autornya ada yang belum dimasukin, maka akan diperbaiki secara otomatis. Kita tunggu aja sampai nggak ada pergerakan lagi. Oke, udah hampir selesai. Nah, kalau udah semua, kita klik kanan, Ctrl A, klik kanan, lalu kita ekspor. Nah, yang ini adalah data yang sudah kita perbaiki. Jadi kita kasih nama aja self leadership sudah diolah. Oke, lalu save filenya tetap menggunakan RIS ya, jangan lupa diganti ininya. Kita klik simpan. Setelah itu kita baru ke Force Viewer-nya. Di sini kita klik create. Nah, di sini ada 3 pilihan. Untuk yang atas ini jika mapnya itu sudah jadi gitu loh, datanya udah kalian masukin, terus tinggal buka. Untuk yang tengah ini, kita pilih yang tengah ini untuk menganalisis berdasarkan keyword. Untuk yang terakhir ini bakal menganalisis dari abstraknya ya. Jadi kita menggunakan yang tengah. Setelah itu kita ambil yang ini, read datanya berdasarkan RIS. Kalau kalian menggunakan filenya yang dari Web of Science,
PubMed atau Scopus bisa menggunakan yang ini. Itu nanti bakal langsung jadi kayaknya. Langsung aja kita klik next. Di sini kita masukkan file yang sudah kita olah tadi. Oke, di dokumen di tes. Oke, yang sudah diolah ya, bukan yang pertama. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita pilih. Di sini kan unit analisisnya masih menggunakan authors. Nah, kita ganti menjadi keyword. Jadi yang kita uji adalah kata kuncinya. Kita klik next. Nah, yang ini threshold. Ini tuh kayak misalkan kata kuncinya ini harus muncul di berapa jurnal. Misalkan kalau 5 ini berarti 5 jurnal harus menggunakan kata kunci yang ada kaitannya dengan self leadership tadi. Jadi kita kecilkan aja. Nah, kalau 1 semuanya ya. Ini ada kelihatan di sini udah hasilnya. Jadi mungkin kita ambil 2 aja. Oke, 33. Kita klik next. Kita pilih semuanya, kita klik next. Nah, yang ini kita bisa menseleksi ya. Kira-kira kata kunci mana yang sekiranya kurang relevan lah dengan yang ingin kita ambil. Mungkin kalau menurut saya mungkin COVID kurang entrepreneur Oke, sisanya mungkin udah cukup baik ya. Kita klik finish. Nah, di sini udah kelihatan variabelnya dan korelasinya. Contohnya nih, kalau misalkan untuk cara bacanya ini kayak gini, misalkan semakin besar bolanya ini, artinya kata kunci yang leadership atau self efficiency ini paling banyak lah digunakan. Makanya mereka cabangnya juga banyak, nyambung dengan yang lain-lain ini. Kalau semakin kecil artinya ya ini aja, dia cuma variabelnya kecil aja, apa ya, klasternya. Nah, kita bisa lihat di item sini. Di sini kita bisa lihat klasternya itu yang paling banyak di paling atas. Jadi ini yang banyak variabelnya. Lalu yang paling bawah ini yang paling sedikit tadi. Nah, jadi kalau misalkan gini, kita contohnya ambil yang empowerment. Nih, jadi variabelnya yang berkaitan itu leadership development aja sama self leadership ini. Nah, jadi misalkan kita mau cari hubungan antara self leadership, contohnya dengan self efficiency, itu belum ada yang buat gitu. Jadi bisa kita ambil sebagai penelitian. Lalu cara bacanya juga misalkan gini, kalau semakin jauh jarak variabelnya ini artinya dia semakin apa ya, semakin jarang orang yang menggunakan keywordnya ini. Setelah itu kita ke overlay visualization. Nah, di sini kita bisa melihat tahun jurnal terakhir itu yang relevan, yang paling relevan yang mana gitu loh. Kayak misalkan semakin kuning itu artinya jurnalnya ini kebanyakan yang terbaru 2023an ke atas. Kalau semakin gelap biru ini artinya jurnalnya ini kebanyakan yang lama ya. Nah, ini yang baru-barunya. Setelah itu kita bisa ke density visualization. Di sini kalau misalkan makin kuning artinya itu semakin banyak yang kata kuncinya ini banyak digunakan pada suatu jurnal. Oke, setelah itu
Misalkan kalian udah selesai menganalisis korelasi dan variabelnya ini, kita bisa screenshot lalu di save, masukkan ke sini. Atau misalkan kalian menelitinya itu nggak sendiri, itu kita bisa save di sini biar orang lain itu bisa mengakses file kita yang udah kita teliti ini. Jadi mereka nggak perlu ribet-ribet mengulang prosesnya tadi dari awal. Tinggal kita kirimin filenya yang ini. Contohnya ini self leadership 1. Ini dua-duanya ya teman-teman. Oke, self leadership 2. Nah, oke. Nah, jadi tinggal diklik oke kalau kalian mau save. Setelah itu baru bisa di open atau dibuka melalui yang create map based of network data ini. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.